Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Alhamdulillah, segala puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allah masih memberikan kita nikmat yang begitu besar sampai dengan detik ini. Allah masih berkenan menitipkan. Saya tidak bilang Allah ngasih ya, tapi Allah nitip. Karena orang itu kalau kemudian ngerasanya memiliki, kalau dikasih itu kan ngerasanya akhirnya dia punya gitu ya. Makanya terkadang orang itu ketika dia merasa memiliki, dia merasa memiliki sehat, merasa memiliki harta. Maka ketika sesuatu yang dia rasa memiliki itu kemudian Allah ambil tiba-tiba, maka akhirnya ada perasaan gak ridho, ada perasaan akhirnya kecewa, benci gitu. Ya Allah, ngopo kok aku sing dikek ujian koyo ngene, sing liyane ngene gitu ya. Padahal diri kita ini juga bukan punya kita. Makanya Allah itu menitipkan saja. Kapanpun kemudian Allah mau ngambil, yaitu menjadi haknya Allah. Tapi gimana caranya kita ini sama Allah udah dikasih titipan. Titipannya itu di awal kita dikasih dalam kondisi baik, maka semaksimal mungkin kita berusaha kalau nanti saatnya Allah ngambil, ya tetap juga dalam kondisi yang baik, gitu ya, supaya kita ini tidak menyelisihi amanah. Masa sudah dipinjemin tubuh dan dalam keadaan sehat, baliknya kok ya mungkin memang ada bagian dari irisan takdir Allah dikasih ujian sakit. Karena bisa jadi sakit itu yang akhirnya menjadi penggugur dosa kita. Tapi sebenarnya Allah melihat bukan fisiknya, kata Allah lewat lisan Rasulnya adalah innallaha la yanzuru ila suwarikum wa ajsadikum. Allah tidak melihat kepada penampilan kalian, bentuk kalian, jasad kalian. Walakinallaha yanzuru ila qulubikum. Tapi Allah itu melihat bagaimana hati kita. Jadi berusaha buat nanti menghadap Allah itu dalam keadaan hatinya juga tetap bersih, gitu ya. Maka hari ini kondisi kita seperti apapun, mungkin yang datang ke sini harus pakai tongkat, jalannya ini gitu ya. Yang lain bisa lari, aku melaku, ibaratnya nganggo teken, nyampe nya yang lain 5 menit, aku ngantek 20 menit lagi tekan. Tapi itu harus bisa jadi cara untuk kita tetap mensyukuri hidup. Ternyata yang hari ini kita keluhkan dari kehidupan itu jane-jane adalah kehidupan yang orang lain pengen jadi kita. Kita itu mengeluhkan sesuatu padahal yang kita keluhkan itu kehidupan yang orang lain inginkan. Contoh misalkan ibu datang ke sini mungkin pakai teken melaku timik-timik, alhamdulillah bisa nyampe. Orang lain yang ketika dapat undangan, ya Allah, iki wayahe ngaji, aku jan-jane yo pengen teko. Nek piye yo, aku ibaratnya bangun dari tempat tidur aja ndak mampu. Ora iso sekedar duduk aja dari tempat tidur nek enggak ditolong sama orang enggak mampu. Apalagi untuk jalan gitu ya. Maka dia melihat kita jalan timik-timik kanggo teken, dia dalam hati, ya Allah, mbok raketan aku iso mlaku timik-timik kanggo teken, aku yo pengen mangkat ya Allah. Kan begitu. Berarti sebenarnya kita hari ini mengeluhkan apa? Orang lain tuh pengen jadi kita. Saya sendiri, anak saya 5, masih kecil-kecil. Makanya saya tuh kalau diminta ngisi sore, saya tetap tegas, maaf Bu, saya belum bisa. Karena saya dari pagi sampai
mau asar itu sudah waktunya buat umat, saya sore tak ngurusi keluargaku genti, mesake bocah-bocah kan begitu. Masa iya sampai malam saya ngurusi orang, anakku diurus kan gitu ya. Jadi saya setiap ada yang jamaah minta, saya dengan tegas, maaf Bu kalau sore saya nggak bisa karena saya harus ngurus anak-anak di rumah. Kesian mereka sudah saya tinggal seharian. Sekali aja, sudah sekali aja. Nanti kalau saya iyakan sekali yang lain meri, jadi mending nggak satu nggak semua gitu ya. Saya sendiri ketika sudah di rumah, anak 5, nggak ada khodimah, nggak ada pembantu, itu ngurusi itu ya Allah, gimana 4 laki baru dapat 5 perempuan. Wah itu sing berantem lah, sing berantakin rumah yang ini gitu ya. Kadang ada rasa ya Allah, kok yo kesel men awak ki. Sampai rumah aku tuh ngurusi iki. Cuma ternyata kalau kemudian saya pikir lagi, ternyata capeknya saya urus anak 5 yang masih kecil-kecil itu tidak sebanding dengan capeknya orang lain yang sudah belasan tahun sampai hari ini belum Allah kasih keturunan. Karena saya tuh bilang ya Allah, wis kalaupun nanti aku punya jatah, punya anak lagi, wis gak usah dikei jatah, kayak wong liya wae lah ya Allah jatahnya gitu ya. Tapi kemudian kita mikir lagi, ya sudah gitu. Artinya apa yang hari ini Allah tetapkan untuk kita, berarti itu memang keadaan yang terbaik menurut Allah, bukan menurut kita. Jadi kalau hari ini kita harus berjuang dengan sakitnya kita, masih berjuang untuk keluarga kita, maka mudah-mudahan setiap lelah kita, kalau itu lillah, semuanya akan berpahala. Jadi jangan kita minta sama Allah diringankan ujian. Ya Allah, ujianku kok aku teh koyo ngene. Minta diringankan ya Allah, jangan minta diringankan ujian. Kenapa kok nggak boleh minta diringankan ujian? Karena Rasul itu sabdakan inna idhomal jaza ma'a idhomil bala. Besarnya ujian itu sebanding dengan besarnya pahala. Berarti ibu yang datang ke sini mlaku timik-timik kanggo teken karo sing iso numpak motor tekan, nah itu pahalanya ya beda, kan begitu. Yang Allah nilai dari segi usahanya, bagaimana perjuangannya. Jadi ibu sama-sama ngaji, tapi yang satu gembol pahala mungkin sak kresek cilik, sing siji sak warung gede, kan begitu ya. Maka kita ini kalau dikasih ujian sama Allah yang berat, gak apa-apa, gak usah minta diringankan. Karena bisa jadi pahala yang besar itu yang nantinya bakalan kita butuhkan untuk menghadap Allah. Nah kita ini gak ngerti mana yang kira-kira sama Allah lebih diterima antara sabar kita atau syukur kita. Karena antara sabar sama syukur itu mana yang lebih afdol, ulama aku gak bisa jawab. Kata ulama adalah mana di antara kedua hal itu yang bisa membuat kita jadi lebih dekat sama Allah, berarti itu yang terbaik untuk kita. Taruhlah misalkan begini, ibu sama Allah dikasih kesehatannya dicabut sedikit. Kalau mungkin pergi malam wis masuk angin gitu ya, telat mangan sithik wetenge kembung misalkan nih. Atau misalkan pergi keluar kota seharian aja, besoknya wis gak iso ning ndi saking usawake rasane remuk kabeh. Kata Allah begini nih, ini orang tuh tipikalnya nek tak kasih sehat malah mlaku wae gak entek-entek, malah gak sempet ngaji. Rene, ayo ngaji, aku gak sempet, aku akeh acara, aku pleser ya kemana. Kata Allah, iki nek tak kei sehat malah ora tau ngaji, tak kei loro sithik wae lah. Gen iso mlakune sing cedhak ngaji bar ngono mulih. Oh itu kata Allah. Berarti kan sebenarnya keadaan kita hari ini itu kan yang terbaik toh, walaupun versi kita nggak baik gitu loh. Maka melihat dengan kacamatanya Allah. Maka jangan pernah kemudian kita itu kalau sudah dikasih nikmat sama Allah bersyukur, tapi bersyukurnya jangan sampai ada kalimat-kalimat yang bisa membuat syukur kita kepada Allah itu jadi berkurang. Contoh misalkan gini, Ibu gimana kabarnya Bu? Alhamdulillah.
Neng ya wis ngene lah sehate wong tuwa. Kan gitu ya, sehate wong tuwa. Nek mlaku yo timik-timik, apalagi kalau duduknya sudah lesehan di bawah ki wis ra kuat, rasane arep ngadeg yo golek gocekan misalkan gitu ya. Maka maaf sekali ibu, kalau sudah mengucapkan alhamdulillah di awal itu jangan dikasih embel-embel kalimat belakang yang itu akhirnya membuat syukur kita kepada Allah jadi tidak maksimal, jadi berkurang. Loh wis alhamdulillah loh, kok yo mburine gresula kan begitu. Alhamdulillah neng yos ngene lah, itu berarti kan belakangnya gresula, depannya alhamdulillah. Maka yang harus kita lakukan itu kalau sudah bersyukur kepada Allah harus secara sempurna, harus secara mutlak. Maka Rasul memberikan solusi. Kalau kemudian kita dikasih nikmat, badan rasanya enteng, sehat, bisa melakukan apapun aktivitas yang kita mau, doa-doa kita sama Allah dikabulkan, maka bersyukur sama Allahnya itu dengan kalimatnya dikasih tambahan alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus sholihat, ya. Alhamdulillahilladzi, segala puji bagi Allah, bini'matihi, dengan nikmatnya, tatimmu, sempurna, as-sholihat, segala amal kebaikan. Maksudnya gimana? Ketika kita dikasih sama Allah kemudahan, alhamdulillah awakku sehat, berarti sehatnya badan kita, cara bersyukurnya, ngajinya makin kenceng, kan begitu. Ibadahnya makin khusyuk. Makanya bersyukur sama Allah, dikasih nikmat, kita amal solehnya bisa jadi sempurna. Biasane aku ki nek salat dadak nganggo kursi, alhamdulillah sehat, bisa berdiri sempurna. Nah, itu caranya kita bersyukur. Jadi nambah taat, nambah baik. Tapi kalau kemudian memang kondisi kita lagi nggak baik, mungkin tadi badannya sedikit kurang sehat, rezekinya rodok kurang lapang, maka tetap memuji Allah dengan alhamdulillah, tapi kalimat belakangnya ditambahin ala kulli hal. Alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji bagi Allah atas setiap keadaan. Kenapa kok belakangnya pakai ala kulli hal, atas setiap keadaan? Karena kita nggak tahu keadaan yang terbaik menurut Allah untuk kita itu di keadaan yang mana. Maka Allah mudeng, iki uang nek rezekine akeh gitu ya, kabeh harap dituku. Nek wis nyekel duit, kuwi rasane tangane gatel gitu ya. Pengennya tuku iki, tuku iki, tuku iki. Padahal sing dituku janjane ora butuh. Gor pengen. Nah, kita ini kan banyak pengennya toh, Bu, daripada butuhnya, iya enggak? Iya. Ibu tadi pagi mungkin sudah minum jahe, terus ngemplok armarem ya, sama martabak atau gedang godong misalkan ya, singkong. Nanti ini pengajian jam segini kok luwe yo, oh iya lali lo rong sarapan. Nah, jadi tadi itu segala macam udah diemplok, tapi bilangnya rong sarapan. Nah, itu kan kadang kita udah sarapan nih, terus pengajian ini, wah itu kok ada mie ayam Handayani misalkan. Yo, awak dewe mangan mie ayam yuk pengen seger-seger gitu ya. Itu kan sebenarnya kita pengen. Tapi kalau ditanya butuh ndak, jane yo ndak butuh, Bu. Jane yo wis wareg. Nek kok yo pengen sing seger-seger yo. Nah, ilate ketoke yo sepo nek orang ngemut. Nah, misalkan ya. Nah, makanya sama Allah tuh kadang kita dikasih jatah wes lah, rezekine diseretke sithik lah. Biar ora jajan terus. Gen pengen opo-opo ora tuku, ngempet sik gitu ya. Nah, berarti kan memang
keadaan yang terbaik menurut Allah, bukan menurut kita. Itulah yang hakikatnya hari ini kita ada di posisi itu. Ya, jadi harus bisa melihat lagi dengan luas, mensyukuri nikmat jauh lebih besar daripada kita gersulonya, daripada kita meratapinya, ya. Maka kalau sudah bersyukur kepada Allah itu, selain tadi ya, jangan memberikan kalimat yang bisa mengecilkan dari makna pujian atau bersyukur kepada Allah. Yang kedua, kita juga kalau sudah memuji Allah, alhamdulillah, itu tidak boleh merasa bahwa di titik kita sekarang itu, kalaupun ada kesuksesan, ada kebaikan, itu kita ngerasa punya sumbangsih terhadap kebaikan yang hari ini kita ada di posisi itu. Misal begini, ibu sekarang alhamdulillah sudah jadi juragan batik misalkan ya, sudah jadi juragan neng kauman ya. Terus teman kita ngelihat sekarang alhamdulillah ya bu, jenengan saiki uripe mulya. Lah iya to alhamdulillah ning yo ndek ben kae aku rekoso tenan. Oh, kabeh tak rewangi. Aku ngene gitu ya. Nah, jadi saya bilang kenapa ini mengurangi dari bersyukur kita kepada Allah? Karena kita merasa bahwa titik sukses kita sekarang itu nek enggak awak dhewe sing jereh payah untuk bisa usaha, kabeh ngatek didol ning dindi ngatek ngontel apa segala macam misalkan ya. Itu yo aku ora dadi koyo ngene. Itu berarti kita mengecilkan dari makna bersyukur sama Allah. Berarti kita merasa bahwa hebatnya kita itu masih karena usaha kita. Padahal kan kalau bukan karena Allah ya hakikatnya kita nggak bisa apa-apa. Wong ibu bangun tidur kalau Allah nggak ngizinkan ibu bisa melek aja yo ibu nggak melek kok, kan begitu ya. Jadi hakikatnya yang pantas untuk dipuji itu ya cuma Gusti Allah tok. Jadi kalau sudah alhamdulillah tuh mutlak, ya Allah segala macam bentuk pujian yang sempurna itu ya mutlak milik Engkau. Aku ki janjane gak duwe sumbangsi apa-apa terhadap apa yang hari ini aku ada di posisi itu. Ya. Maka bersyukur kepada Allah dengan apa yang Allah tetapkan untuk kita hari ini. Dengan gimana caranya bersyukur itu nambah taat. Alhamdulillah uripe wes mulya, berarti sedekahnya makin kenceng. Itu tandanya kita bersyukur gitu ya. Jadi kalau sudah bersyukur, jangan pernah tadi merasa bahwa kita punya kebaikan, punya sumbangsi apa-apa. Dan kalau sudah bersyukur itu mengucap alhamdulillah, itu harusnya delosor ke bawah, bukan meninggi ke atas. Contoh misalkan gini, ibu umurnya mungkin yang paling tua berapa bu kesini? 80 misalkan ya. Ibu usianya berapa? Alhamdulillah saya 80 tahun Ustazah. Masya Allah 80 tahun masih sehat, masih waras, masih seger ya Mbak. Oh iya alhamdulillah saya tuh ya walaupun usia 80 masih seger gitu ya. Terus dalam tanda kutip gitu, wah saya tuh rajin olahraga, saya makannya nenek gitu ya. Jadi sebenarnya ketika dia dipuji seger, harusnya jadi gede. Harusnya alhamdulillah tuh ke bawah. Alhamdulillah ya Allah, aku ki janjane ora pantes nek dipuji. Karena yang pantas dipuji itu Allah. Orang tuh ngeliat si Mbak udah 80 tahun kok masih cantik misalkan gitu. Orang tuh kadang dipuji cantik, wah alhamdulillah aku ayu gitu ya. Padahal harusnya cantik tuh kita dipuji cantik alhamdulillah tuh ke bawah. Karena apa? Harusnya kita merasa bahwa ya Allah, aku itu orang lain melihat aku cantik karena hebatnya Allah dalam menutupi keburukanku. Aku nih dipandang cantik karena mereka nggak tahu aibku seperti apa. Berarti kan itu hebatnya Allah, bukan hebatnya kita. Hebatnya Allah dalam menutup aib kita sampai-sampai orang lihatnya kita baik. Seandainya Allah itu membongkar aib kita bu, misalkan nih satu kemaksiatan yang kita lakukan, Allah langsung kasih efek berupa satu koreng yang ada di muka kita. Nah ya, satu kesalahan korengan siji, kesan lagi korengan meneh.
maka niscaya nggak ada orang yang mau deket sama kita karena semua tubuh kita penuh dengan koreng, kan begitu? Berarti orang hari ini memandang kita baik, memandang kita cantik, ya, itu bukan karena kitanya yang hebat, tapi Allahnya yang hebat, yang sudah menutup semua kekurangan-kekurangan itu dari diri kita, sehingga mereka melihatnya yang baik-baik saja. Maka ketika memuji Allah itu benar-benar harus merasakan, ya Allah, aku gak pantas dipuji, ya Allah, yang dipuji itu mutlak hanyalah Engkau yang berhak, gitu ya. Jadi nanti di dalam hati tidak ada rasa sombong kalau sudah begitu. Maka melihat siapapun yang ada di sekitar kita, kata Imam Hasan Al-Basri, kalau kita melihat anak yang lebih kecil, bilang, ya Allah dek, adik iki luwih apik timbangi aku, karena umurnya masih kecil, berarti dosanya masih sedikit, atau bahkan belum punya dosa kalau belum punya akil balik. Nah kalau kita melihat yang lebih tua, ya Allah, simbah ini lebih baik dari aku, simbahnya ini lebih tua umurnya, berarti amal ibadahnya lebih banyak dari aku, kan begitu. Jadi kalau sudah begitu, kita selalu bisa dalam keadaan hati yang bersih, ya. Maka itulah insya Allah yang akan jadi pembahasan kita di setiap Selasa kedua jam 10. Materinya adalah tazkiyatun nafas, mensucikan, membersihkan hati, membersihkan jiwa. Karena yang nanti dimasukkan surga pertama kali oleh Allah itu adalah man atallaha biqalbin salim, yang datang menghadap Allah dengan hati yang selamat, dengan hati yang bersih. Karena di antara amal kita, Bu, memang kalau dari segi amal itu yang pertama kali dihisab sama Allah adalah sholat. Tapi kalau ditanya antara amal secara fisik, secara zahir, sama amal secara batin, itu yang pertama kali dihisab sama Allah zahir dulu apa batin dulu? Batin dulu ternyata. Jadi sebelum dihisab sholat kita, dihisab dulu hati kita. Makanya kan di dalam hadis itu disebutkan yang pertama kali dimasukkan neraka sama Allah itu apa? Justru 3 orang yang kita lihat ketika di dunia memiliki amal yang begitu besar. Siapa itu? 1, orang yang berjihad fisabilillah. 2, orang yang menuntut ilmu, belajar mengajar Al-Quran. 3, orang yang bersedekah. Ini 3 orang yang pertama kali nanti diseret ke hadapan Allah untuk diadili. Tapi ketika pertama ditanya orang yang berjihad, itu afdhalul amal, amal yang paling tinggi itu jihad fisabilillah. Orang lihatnya, wah ini mujahid gitu ya, mesti kan masuk surga, bisa memberikan syafaat bagi 70 anggota keluarganya. Tapi ketika ditanya sama Allah, amman kutilta, kamu terbunuh karena apa? Dia bilang, kutiltu fika ya Allah, aku terbunuh karena aku mencari ridhamu, karena aku berjihad di jalanmu ya Allah. Dan Allah di situ bentak dengan mengatakan, kadzabta, bohong kamu. Bukankah kamu berjihad itu hanya sekedar ingin dikatakan bahwa kamu adalah seorang pemberani? Maka ketika kamu salah dalam niatmu, justru ini menjadi orang pertama yang diseret wajahnya ke neraka disebabkan salah dalam niatnya. Padahal orang melihat, wah ini mujahid, kok iso mlebu neraka? Berarti kan dari segi hati, salah niat itu bisa menjadi petaka besar seseorang yang kita anggap soleh, itu justru menjadi penduduk neraka pertama kali. Yang kedua, orang yang menuntut ilmu, belajar mengajar Al-Quran, ini kita bisa jadi kena ini kalau nggak paham ilmunya. Ketika belajar mengaji, hanya ingin dikatakan bahwa kamu orang yang alim, orang yang soleh, orang yang suaranya bagus, pinter ngajinya. Yang ketiga, orang yang sedekah, karena hanya ingin dikatakan sebagai seorang dermawan. Berarti dari hadis ini nanti kita lihat ya Bu, perjalanan menuju Allah itu kalau ada orang yang sampai digugat sama Allah, kok Allah sampai bilang bohong kamu,
itu ujung-ujungnya neraka, udah mesti. Nah berarti yang paling sulit, yang paling berat itu sebenarnya bukan ngamal ibadah, bukan beramal ibadah yang sulit, bukan sholat ki angel ya, sholat ki gak angel, ngaji ki gak angel. Yang angel itu adalah memastikan amal ibadah kita bisa diterima sama Allah. Karena kalau sekedar puasa, anak TK aja bisa puasa Ramadan full, bahkan mereka poso dino yo banyak kan gitu. Berarti puasa amal ibadah tuh nggak berat, tapi memastikan nek posone awak dhewe ki ditampa karo Gusti Allah itu yang berat, Bu. Karena nggak ada yang bisa garansi loh. Ibu tadi pagi sholat subuh sekedar 2 rakaat, belum tentu loh 2 rakaat yang ibu lakukan itu diterima sama Allah. Wong ibu aja kadang ketika takbiratul ihram Allahu Akbar kalian, oh ya aku nek mau karo ngkrongke banyu yo. Waduh, kok nek sapiye ya. Ibu pikirannya loh, subuh-subuh sudah mikir kayak ngkrongke banyu, bariki masa opo, engko pengajian ning ndi, nganggo klambi opo, numpak opo, itu sudah terpikirkan kadang di sholat subuh. Udah dironce ya, udah dirancang nanti ya. Bariki aku bersolat, aku arep ngene, nah, itu sudah dirancang. Padahal sholat itu subuh apalagi, itu kan bener-bener pikiran kita jan-jane misi fresh, masih seger, urung kelingan opo-opo. Tapi itu menandakan betapa lemahnya kita sebagai manusia. Sekedar 10 menit aja saat menghadap Allah nyeleke donyo ngantek ra iso. Kan itu lemah banget kita sebagai manusia kan. 10 menit aja, nggak usah bawa dunia, nggak mampu kita. Makanya sampai Rasulullah itu bersabda, cukuplah seseorang itu dikatakan kecopetan dalam sholatnya kalau dia lupa berapa jumlah rakaat yang sudah dia lakukan. Iki rakaat kepiro yo. Bariki tahiyat apa sik kurang siji, sik tak eling-eling. Aku ki biasane macane nek ra kulhu Al Kausar. Dek mau sing rakaat pertama aku kulhu sik apa Al Kausar sik yo. Terus aja muter aja begitu. Ingat-ingat cuma saat takbiratul ihram sama salam doang. Selebihnya udah, apalagi kalau jadi makmum gur jentat-jentit wae, ngikuti imam ronggo, imam ramo copo-opo, pikirannya gerambian gitu ya. Terus kalau kayak gitu, yang mau diterima sama Allah pahalanya dapat berapa? Dari 100% itu jangan-jangan yang diterima cuma 0,00000 gitu ya, 1. Nah, jadi beratnya itu memastikan ibadah kita nih diterima sama Allah atau enggak ya. Maka kalau kita pengen amal ibadah kita diterima itu syaratnya cuma 2. Jane iki syaratnya gur loro tok pil. Apa itu? Yang pertama harus ikhlas. Ikhlas karena Allah saja yang pertama. Yang kedua harus sesuai dengan tuntunan Rasul. Jadi kalau bahasa yang gampang adalah ikhlas itu niate ape, kemudian sesuai dengan tuntunan Rasul, carane bener, niat yang baik dibarengi dengan cara yang benar. Kalau 2 syarat itu ada, insya Allah amal kita diterima. Tapi seringkali setan itu mencoba untuk menggoda kita. Bisa jadi di ikhlas kita yang digrogoti, atau bisa jadi awak dhewe ikhlas ning gak ono tuntunane karena kerasane iki apik. Padahal ternyata Rasul tidak mengajarkan, itu menjadi amal ibadah yang tertolak. Maka contoh ikhlas. Ikhlas itu dari kata akhlasa yukhlisu, artinya memurnikan. Ikhlas itu bukan artinya rela gitu. Aku ikhlas tenan. Maksudnya rela enggak, ikhlas itu memurnikan. Memurnikan ibadah kita tujuannya untuk Allah saja. Nah, maksudnya memurnikan itu apa? Berarti memang konsekuensinya murni itu dia tercampur dengan yang bisa menjadi pengotornya. Maka
kemudian disampaikan oleh Allah dalam Al-Maidah. Allah permisalkan bagaimana amal yang ikhlas itu seperti labanan kholiso, seperti susu sapi yang murni. Kenapa kok bisa misalnya kayak susu sapi yang murni? Karena susu sapi itu dia terletak di antara dua tempat yang kotor, baina damin wa farofin, di antara tempat keluarnya kotoran, tempat keluarnya sapi, sama di antara tempat keluarnya darah. Tengah-tengah itu tempat keluarnya susu. Tapi ketika seorang pemerah susu, merah susunya, keluar susunya, susu murni ini, walaupun dia di tengah-tengah antara tempat kotoran dan tempat darah, nggak ada susu yang kecampur kotoran. Ora enek getesek katutan, kan begitu. Inilah yang disebut dengan murni. Jadi amal kita itu kalau ikhlas, kalau murni, itu benar-benar bisa untuk Allah tok, meskipun terletak antara dua hal yang bisa bikin ikhlas kita jadi terganggu. Apa itu? Satu, antara kepengen donyo. Kedua, antara kepengen dipuji karo menungso. Jadi ikhlas itu kalau kita bisa keluar dari kepengen dunia sama kepengen pujian manusia. Saya kasih contoh begini Bu, ini banyak sekali yang terjadi di sekitar kita. Karena memang dulu tuh ada ustadz yang kalau ceramah kemana-mana itu selalu ngasih kita motivasi, sholawatin aja dulu. Pengen rumah, ibu nanti pengen rumah yang apa? Nanti turun dari motor, pegang pagernya, terus disolawatin rumahnya ya, Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad. Nanti pengen mobil, datang aja ke showroom, duduk di belakang kemudinya, bilang sama petugasnya, minta duduk di belakang setirnya, terus semua disolawatin Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad. Maka nanti ada yang memberikan testimoni, the power of sholawat. Oh, mobilnya setelah aku sholawatin berbulan-bulan, alhamdulillah ternyata sekarang kebeli apa yang jadi impianku. Ya Allah, alhamdulillah omah sing tak sholawati ndek ben wis saiki tenanan dadi omahku. Hati-hati betul dengan perkara ini. Sholawatnya memang benar sesuai dengan tuntunan Allahumma sholli ala Muhammad gitu ya. Tapi syarat pertama ikhlas karena Allah, ketika tidak ada, ya nggak akan diterima sholawat kita itu sebagai amal kebaikan. Karena kan niatnya apa? Nyolawatin rumah. Berarti kan niatnya dunia. Ya udah dapatnya dunia. Nanti kalau kemudian kita di hadapan Allah, kemudian kita nagih, ya Allah sholawatku dulu mana? Kok nggak bisa aku ketemu Rasul padahal aku sudah memperbanyak sholawat. Allah ganti nanya, lah kamu dulu niat sholawatnya karena apa? Kan karena kepengen rumah toh, karena pengen mobil toh, kan udah dapat. Ya udah yang kamu niatkan itu, kamu dapat yang kamu niatkan. Ini kita khawatir dulu-dulu bisa jadi ada amal yang kita lakukan ini bukan karena Allah, dengan tujuan dunia. Contoh misalkan biasanya sih ibu-ibu nih kalau dulu zaman anak-anak masih kecil kan masih zaman sekolah itu ada UN ya Bu ya. UAN kalau dulu namanya apa sih? Eptanas gitu ya. Eptanas, UAN gitu ya. Dulu tuh ibu-ibu nek anake arep UAN 3 hari, misalkan SD, UAN SD. Itu kan sekolah 6 tahun bisa dibilang ditentukan oleh waktu 3 hari kan gitu ya. Ada anak yang pinter, uane ra lulus, ra lulus gitu ya. Makanya sampai ada yang stres, sampai ada yang bunuh diri gitu. Maka kadang orang tua ini mati-matian juga piye carane gen anake lulus. Nah, ini banyak saya temukan misalkan anaknya UAN 3 hari. Ibu-ibunya tuh ngumpul nanti sesama wali murid. Yuk anak kita UAN, kita gelar pengajian khataman 3 hari. Biar apa khataman 3 hari? Biar nanti anak kita UAN-nya dimudahkan dan bisa lulus semua. Maka ketika dia baca Quran yang dibaca benar sesuai dengan tuntunan. Tapi pertanyaan pertama, khatamannya buat Allah atau enggak?
ternyata niatnya biar melancarkan ujian anak-anak, ya udah cuma dapat itu aja, tapi pahala di sisi Allah nol. Bahkan tidak jarang seorang ibu terutama, misalkan anaknya mau berangkat interview kerja, apa dia mau tes UNS, misalkan UTBK kalau bahasa sekarangnya, tes UTBK, SNPTN kalau dulu ya UMPTN. Le wes siap insyaallah Bu, dongake aku ya Bu yo, hari ini aku ujian. Ya Allah le, si Bu kurang-kurang sing dongake kowe. Ngantek dino iki Bu poso lho le. Khusus gen kowe ujiane karo Gusti Allah dikei lancar. Nah, hati-hati. Ibu berpuasa, puasanya bener dari subuh sampai maghrib, tapi niatnya untuk memudahkan urusan anak ibu, maka hakikatnya puasa itu tidak akan diterima oleh Allah. Eman-eman Bu. Kenapa? Karena Allah itu kalau sudah nerima amal kita sekecil apapun yang kita lakukan, nggak ada yang kecil kalau sudah untuk urusannya amal ibadah. Wong kita sholat 2 rakaat fajar aja, yang sebelum sholat subuh, rakaat pertama bisa Al-Fatihah bacanya Al-Kafirun, rakaat kedua bacanya Al-Ikhlas, itu aja kata Allah apa? Raka'ataini minal fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sholat fajar itu lebih baik daripada dunia sak isinya. Oh, itu cuma 2 sholat, 2 rakaat aja pahalanya luar biasa kok. Apalagi ibu ngaji, ibu sedekah kenapa anakku enteng jodoh. Tapi kalau diterima sama Allah tuh pahalanya luar biasa. Tapi kita niatkan hanya sekedar untuk dunia, maka hakikatnya tidak ada pahala apapun yang nanti kita dapatkan. Makanya itulah kalau kita bisa memurnikan buat Allah tok, nah itulah namanya ikhlas. Berbeda halnya dengan ibu namanya tawasul dengan amal soleh, itu boleh. Tawasul itu apa? Tawasul itu minta sama Allah pakai perantara, itu namanya tawasul. Misalkan gini, ibu mau naik, misalkan suaminya mau kerja, karena ibu nggak kenal sama direkturnya di situ, terus temannya ibu bisa deket sama orangnya itu, terus jaluk tulung yo kok kandakno karo koncomu anakku arep ibu. Nah itu namanya kita tawasul, jaluk tulung tapi pakai perantara gitu ya. Tapi tawasul itu ada yang halal, ada yang haram, ada yang boleh, ada yang nggak boleh. Tawasul yang boleh itu contohnya apa? Bertawasul dengan amal soleh. Caranya gimana? Caranya gini. Ibu tadi puasa niatin untuk Gusti Allah tok. Wis puasa ya Senin Kamis ya Ayamul Bid ya poso Daud misalkan ya. Ketika ibu sudah bisa puasa ikhlas karena Allah, sudah sesuai dengan tuntunan Rasul, jadikan itu lambaran untuk ibu berdoa. Ya Allah, kalau kau lihat dari puasaku ya Allah, semua aku lakukan ikhlas karenamu. Aku juga sudah berusaha jadi istri yang baik buat suamiku. Aku sudah sedekah subuh setiap hari, walaupun memang jumlahnya nggak banyak, tapi aku rutin terus. Jadi kita tuh ngelem Bu. Kita memuji amal kita, tapi di hadapan Allah aja, nggak usah diupdate status gitu ya. Karena banyak hari ini beramal jam 2 malam bangun. Alhamdulillah ya Allah, betapa nikmatnya bisa bangun di sepertiga malam dan berzikir kepadamu. Neng status gitu ya. Nah kita khawatir justru malah nggak diterima karena ada ria tadi. Jadi kita memuji, pengen didelok tuh sama Allah aja. Ya Allah, kalau kau lihat aku sudah begini, aku sudah sedekah, sudah sholat, sudah puasa, sudah zikir, mohon ya Allah jadikan ini sebagai pemudah anakku yang hari ini ujian, kau mudahkan ujiannya. Nah itu boleh Bu. Itu namanya tawasul dengan amal soleh. Tapi amal solehnya harus 2 tadi syaratnya, ikhlas dan sesuai dengan tuntunan. Gitu ya. Nah, jadi silakan ibu hari ini beramal untuk Allah dulu. Kalau ternyata ada hajat, ada doa yang belum Allah kabulkan, jadikan ini sarana buat mempercepat Allah mengabulkan doa panjenengan. Ibu punya hajat apa toh ya Allah, anakku sampai dengan hari ini belum juga kau beri keturunan, sudah sekian tahun menikah.
Ya Allah, kalau Kau lihat aku menjadi seorang ibu yang berusaha mendidik anakku jadi anak yang soleh, aku begini-begini, mohon ini jadikan Kau mudahkan buat anak hamba memperoleh keturunan. Nah itu boleh. Nah itu tawasul dengan amal soleh ya. Kemudian selanjutnya yang boleh apa? Tawasul dengan orang soleh yang masih hidup ya. Kalau orang solehnya sudah wafat, itu juga haram. Jadi kalau misalkan orang solehnya masih hidup itu gimana? Misalkan nih, teman kita ada yang mau berangkat umroh, tulung yo aku nitip donga. Engko ning ngarepe Ka'bah tulung wacakno. Nah, kita nitip ke teman kita yang masih hidup untuk mendoakan, itu boleh. Atau datang ke ustadz, tolong doakan ustadz, semoga anak saya dapat jodoh yang soleh, itu boleh, ustadznya masih ada. Tapi kalau ibu datang ke makamnya Wali Songo, datang ke makamnya Habib yang sudah wafat gitu ya, kemudian di situ apa sih bahasanya, tabaruk, ngalap berkah, kemudian minta sama yang di kuburan itu, meskipun mereka orang-orang soleh, maka itu menjadi bagian dari kesyirikan ya. Bahkan ibu misalkan suaminya sudah meninggal, ibu ziarah kubur, mendoakan suami di kuburan gak masalah. Tapi nek ibu njaluk donga karo bojone ning kuburan, nah kuwi syirik. Ibu datang ke kuburan curhat di situ, Pak, dongak ke ibu yo Pak yo, gen ibu sabar. Loh itu syirik Bu. Itu nek suami ibu bisa jawab ala bu kudune sampean sing dongake aku, kok malah sampean njaluk donga saka aku, kan begitu ya. Nah, jadi jangan kebalik. Ibu sekedar mendoakan, ya Allah ampunilah dosa suamiku gak masalah, tapi dongake aku yo Pak yo, gen sabar iso didik anak-anak, dongake anakku, pamitan yo Pak iso anake awak dhewe enggak. Itu enggak sesuai dengan tuntunan itu ya. Itu namanya tawasul dengan orang soleh yang masih hidup, berarti yang sudah meninggal tidak diperbolehkan. Sekalipun Rasulullah itu tidak boleh kita jadikan sarana untuk tawasul karena Rasul sudah wafat. Maka kalau ibu datang umroh ataupun haji ke Raudhah itu kuburan Rasul yang menjadi salah satu tempat untuk kita mustajab doa. Tapi nggak boleh kalau ibu jadikan Rasul sebagai sarana lebih dekat sama Allah. Ya Allah ya Rasulullah, tolong sampaikan hajat kami ya Rasul. Nggak boleh, berdoa aja ke Allah, nggak usah lewat Rasul gitu maksud saya ya. Makanya ada Bu sebenarnya lagu sholawatan, versi kita sholawatan, tapi sebenarnya isinya tawasul yang diharamkan. Cuman karena kita ini kadang nggak mudeng isinya, kita kira ya itu baik gitu ya. Karena orang Indonesia ki anggere lafadznya Arab ki mesti ketoke apik. Oh ku ndonga, kadang orang Arab ngomong amin, padahal orang ndonga ngomong. Kadang kesu-kesu diaminkan gitu ya. Ini kita kurang ilmu. Saya kasih ya teks yang memang mungkin ini pelajaran buat besok ibu jangan lagi menendangkan ini. Kadang misalkan nimang-nimang cucu gitu kan, terus pokoknya sholawatan padahal isinya syirik. Satu, yang ini tawassalna bi bismillah wa bil hadi rasulillah gitu ya, wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Nah itu jangan lagi didendangkan. Kenapa? Itu syirik isinya. Tawassalna bi bismillah. Saya jelaskan dulu. Tawassalna tadi kami bertawasul bi bismillah, ini yang pertama masih boleh Bu, karena kita bertawasul dengan nama Allah tuh boleh. Jadi bertawasul dengan nama Allah termasuk tawasul yang halal. Jadi kita kalau minta sama Allah nggak mesti ngucap ya Allah, tapi boleh sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Kita minta dikasih rizki, kita sebut ya Razzaq. Minta diampuni dosa ya Ghaffar. Minta dibukakan segala macam pintu ya Fattah. Ini namanya tawasul dengan Asmaul Husna. Masih boleh yang pertama. Tapi yang bermasalah yang belakangnya. Tawassal Nabi bismillah wa bil hadi rasulillah, dan dengan petunjuknya Rasulullah. Rasulullah sudah wafat sehingga haram hukumnya bertawasul dengan beliau. Apalagi yang belakangnya wa kulli
mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah, dan bertawasul dengan seluruh mujahid-mujahid yang berperang di perang Badr. Nah, saya jelaskan, memang para sahabat itu mereka memiliki keistimewaan yang berbeda-beda. Jadi ada tingkatan-tingkatannya. Contoh misalkan, tingkatan yang pertama adalah Asyratul Mubasyirina bil Jannah. Ada 10 orang yang dikasih kabar gembira masuk surga, ya. Di antara yang 4 khulafaur rasyidin. Setelah itu ada Ahlul Badr. Ahlul Badr itu mereka yang berperang di perang Badr dapat keistimewaan. Kata Allah kepada Ahlul Badr, mereka dibilang begini, "I'malu ma syi'tum fa inni qad ghafartu lakum." Lakukan apapun yang ingin kalian lakukan. Semau kalian, kamu tuh mau berbuat apa? Fa inni qad ghafartu lakum, karena aku sudah mengampuni dosa kalian. Itu kata Allah. Jadi keistimewaannya Ahlul Badr, Bu, mau dosanya sebesar apapun sama Allah sudah diampuni lebih dulu. Tapi ketika Ahlul Badr ini wafat, meskipun mereka punya keistimewaan, gak boleh kita bertawasul dengan mereka, karena mereka semua sudah gak ada, gitu ya. Nah, jadi saya harap lagu ini tidak lagi didengarkan. Atau yang kedua adalah Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana wa fir lana ma madha wasi'al karami. Itu juga masih sering. Ya Rabbi bil Mustafa, ya Allah dengan perantara Al Mustafa, orang yang kau pilih itu nama lain Rasulullah Al Mustafa. Balligh maqasidana, sampaikan maksud dan tujuan kami. Jadi ini bilangnya ke Rasul, sampaikan ya ke Allah, waghfir lana ma madha, ampuni ya dosa-dosa kami yang telah lalu. Ini menjadi bagian dari kesyirikan. Ya. Jadi bekali dulu ibu dengan ilmu supaya amalnya tidak sesat. Karena banyak orang yang punya ilmu aja tapi tidak mengamalkan. Ada orang yang mengamalkan gak ada dasar ilmunya, itu jadi sesat semuanya, ya. Maka yang paling berat dalam kehidupan kita bukan beramalnya, tapi memastikan amal kita bisa diterima sama Allah, ya. Maka itu 2 syarat utama, harus ikhlas dan harus sesuai dengan tuntunan Rasul. Maka pembahasan kita insya Allah di bab pertama adalah tentang, nah nanti insya Allah Bu, saya runut ya pakai buku ini ya, buku Tazkiyatun Nafas. Ini kalau cari di toko buku Arafah ada. Harganya berapa? Kalau nggak saya mungkin sekitar 30.000, 25-30 lah. Nanti insya Allah setiap Selasa kedua kita urut membahas dari awal ya. Kita bahas dulu tentang niat supaya memang benar-benar niatnya itu, bahas dulu tentang ikhlas yang pertama ya. Supaya memang amal kita itu benar-benar murni bertujuan untuk Allah saja ya. Setelah nanti belajar ikhlas, nanti macam-macam kita belajar tentang ilmu, tentang belajar ridho, sabar, syukur, pokoknya semua yang berkaitan dengan hati. Terus ini ketika kita belajar Tazkiyatun Nafas, saya tidak ingin ini dijadikan alat ukur untuk mendeteksi hatinya orang. Iki go, hatinya awake dhewe wae. Gitu ya. Jadi kalau berdasarkan catatan kuning Tazkiyatun Nafas toh, dia itu orang ikhlas. Nah, gitu ya. Itu untuk urusan ikhlas itu antara hati kita sama Allah saja ya. Jadi kita nih sebagai pelaku gitu, kalau kemudian kita melakukan sesuatu, yang harus kita pikirkan adalah jangan sampai melakukan sesuatu yang bisa memicu orang lain jadi suudzon sama kita. Tapi kalau kita jadi orang yang ngelihat orang lain bisa jadi menimbulkan suudzon, yang harus kita lakukan adalah membersihkan hati kita supaya tetap bisa husnudzon sama dia. Nah ini caranya gimana? Gini Bu, kita itu ngeposting tentang amal kebaikan. Kalau ditanya boleh nggak? Boleh aja. Kalau niatnya untuk syiar, misalkan nih hari ini ada kajian, ibu nyatet, kemudian ibu share di status, alhamdulillah kajian hari ini begini misalkan gitu. Niatnya untuk syiar nggak apa-apa, silahkan. Tapi setan, ingat ya, setan nggak berhenti buat goda kita. Yang tadinya kita benar-benar karena Allah, setelah nge-share itu ada teman kita yang komen, Masya Allah temanku yang satu ini solihah banget, makasih ya. Alhamdulillah ilmunya bermanfaat, walaupun aku nggak datang tapi tetap bisa dapat ilmunya. Kita nih yang tadinya sudah benar
dipuji, wah kancamu sing iji iki meh solehah banget, langsung wah gitu ya. Langsung gede nih sirahe gitu ya. Kadang kita nih misalkan mungkin ibu berangkat jam 7 pagi tadi sudah mulai ngaji. Jam 7 ibu jam setengah 7 sudah dandan rapi, ora itu panggon misalkan gitu ya. Terus akhirnya ibu berangkat ngelewatin rumah teman kita, dia masih nyapu teras, burung ngadus gitu ya. Bu, kok pagi-pagi lo udah berangkat, mau kemana? Oh, arep ngaji. Oh, tapi dalam hati, yo aku setengah 7 wis mangkat ngaji. Kowe jek dasteran, burung ngadus. Iki. Nah, hati-hati betul. Bahwa iblis itu tidak akan tidak akan berhenti untuk menggoda, terutama di ikhlas kita. Makanya kenapa ya nggak bisa digoda iblis, kan orang yang ikhlas kan gitu ya. Maka strateginya setan itu kalau nggak bisa menjerumuskan kita dalam keburukan, bisa jadi dia membuat kita jadi tidak ikhlas itu tadi, atau bisa jadi terbetik dengan pujian gitu ya. Maka kita nih kalau misalkan mau melakukan kebaikan, salah satu strateginya iblis itu apa juga? Dia mengurungkan kita untuk tidak jadi berbuat baik. Itu strateginya iblis. Contoh misalkan ini pengajian jam 10. Ibu tadi selesai pengajian jam 8. Alah mulai nanti jam setengah 10 mangkat meneh misalkan gitu. Tak resek-resek apa masak apa-apa misalkan. Ibu karena sudah beres-beres rumah gitu ya, setengah 10 nih. Waduh, kok gaweanku rong rampung yo. Nah itu selain ngaji, nah itu setan nggak berhenti untuk nggoda kita. Ben ora mangkat gitu ya. Ada aja. Aduh, arep mangkat, neng kok isa-isanku jek akeh. Arep mangkat, iki kok enek moro dayo misalkan, mau ada tamu, lah aku dong cepat-cepat ngene. Jadi kalau ibu tuh sudah punya niat untuk melakukan kebaikan, go aja bu, jalan aja. Nanti nek gitu dan mesti orang situ. Akhirnya sudah nyuci piring 10 kurang seperempat, waduh garis seperempat jam. Iki nek aku siap-siap mangkat mesti ki aku telat no. Isin aku timbangnya telat wis rasah mangkat sisan. Sesok yo enek pengajian yang liyane. Itu setan berhasil tuh. Jadi dia memang kita nggak maksiat bu, tapi kita tidak jadi berbuat baik. Betapa banyak coba kita yang sudah niat buat jenguk teman kita yang sakit, kan gitu ya. Sakit di rumah sakit yo kapan yo jenguk gitu. Sesuk ora iso iki kayak acara iki. Ya wis engko sore ora iso. Akhirnya kan wis ora iso ra sido. Sampai ketika mau jenguk dia sudah keluar dari rumah sakit. Loh, lah kok wis mulai saka rumah sakit lagi wae engko arep tak tilii. Ya itulah. Ya. Nah, jadi memang caranya setan itu halus banget ya. Maka Rasulullah juga nanti di dalam sabdanya yang lain, karena setan itu dia menggoda dengan seiring dengan aliran darah manusia, maka persempitlah jalannya setan dengan berpuasa. Nah, jadi kalau kita makan itu bu, pembuluh darahnya makin lebar, karena kan dimasukin makanan, jadi makin lebar. Nah, setan itu mengalir seiring dengan aliran darah. Karena jalannya makin lebar, makanya setannya itu makin kenceng godain kita, jembar jalannya ya bu ya. Tapi kalau kita pengen setan sulit goda kita, ya udah disempitkan dengan cara kita berpuasa. Nah, itu salah satu triknya gitu ya. Nah, maka kita belajar lagi ya nanti tentang ikhlas, supaya ibu tahu kenapa caranya ikhlas gimana. Memang kalau kemudian kita ikhlas itu manfaatnya apa? Lah itu nanti insya Allah saya bahas di pertemuan yang akan datang. Sebulan lagi insya Allah. Masih lama. Ya, jadi nanti saya pakai buku ini ya Bu ya, Tazkiyatun Nafas. Ini karangan 3 dokter hati. Saya bilang di dalam Islam tuh punya dokter hati. Namanya Ibnu Rajab Al-Hambali, Ibnu Qayyim Al-Jauzi, sama Imam Al-Ghazali. Saya insya Allah tidak terbatas di buku ini. Saya ambilkan juga dari kitab-kitab yang lain supaya lebih dalam lagi apa yang kita bahas ya. Jadi ibu-ibu tadi sedikit saya sampaikan, kalau kita melakukan sesuatu itu hindari dari membuat perilaku yang bisa memicu terjadinya suudzon bagi orang lain, atau hindari dari sesuatu yang bisa memicu orang lain itu jadi
punya penyakit dalam hati. Contoh misalkan gini, ini yang saya hari ini banyak lihat itu di dalam Islam itu ada larangan, dilarang untuk memamerkan kemesraan suami istri di depan publik, di depan banyak orang, tuh hukumnya haram. Ulama mengharamkan, gitu ya. Nah, hari ini dengan adanya media sosial, itu seolah-olah orang tuh seneng banget nek pamer kemesraan. Nah, gitu ya. Misalkan nih, terutama kalau ibu-ibu muda kayak saya tuh kan sering banget ya update status, upload apa-apa gitu. Contoh nih misalkan, mungkin dia dikasih hadiah nih dari suaminya, terus di-upload lah di media sosial. Alhamdulillah, terima kasih banyak suamiku misalkan. Terus dikasih nama suaminya siapa? Engkau adalah anugerah terindah yang pernah kumiliki. Nah, gitu ya. I love you full lah misalkan gitu ya. Maka kalau kita sebagai pelaku, jangan melakukan sesuatu yang bisa memicu terjadinya entah suudzon atau tadi punya penyakit hati. Kita nggak ngerti nih, orang yang ada di media sosial nggak semuanya punya hati yang bersih, Bu. Bisa jadi mereka iri sama kita kayak, alah koyo ngono wae dipamerke gitu ya, atau oh senenge sing duwe bojo, aku lho bojoe ra duwe, kan gitu. Maka bisa jadi kan di dalam hati mereka tuh punya penyakit gitu. Kalau sudah orang punya penyakit hati, kita kan nggak bisa kontrol. Maka bisa jadi ada sesuatu yang negatif, entah nih misalkan nih, contoh, nanti saya bahas panjang ya insya Allah. Contoh ain. Ain itu berawal dari pandangan mata. Jadi ketika seseorang itu memandang, entah itu dengan pandangan kekaguman, yang kekaguman itu tidak disertai dengan nama Allah, atau ada pandangan kedengkian, nggak suka, itu bisa berefek negatif terhadap sesuatu atau seseorang yang dipandang. Itu namanya ain. Jadi ain itu, Bu, lebih dahsyat dari sihir. Kenapa? Nek sihir itu orang nggak suka, memang berniat mencelakakan orang yang tidak disukai. Nek ain itu dia nggak ada niat mencelakai, tapi bisa kena celaka yang dilihatnya itu. Jadi ain itu bisa kena. Kalau sihir kan cuma orang ke orang. Kalau ain bisa orang ke orang, bisa ke hewan, bisa ke tanaman, bisa ke barang, bisa diri kita ke diri kita sendiri, bisa kita ke anak sendiri. Itu bisa, Bu. Contoh misalkan biasanya seorang ibu tuh bangga banget sama anaknya, masih kecil dia udah pinter apa-apa tuh diupload, cucuku atau anakku ngene-ngene. Ternyata malamnya setelah diupload anaknya panas, rewel. Itu bisa jadi ain, Bu. Ibu misalkan nih beli tas, terus temennya tanya, Bu tasnya anyar, larang mesti, iki murah, ape, awet sisan. Tiba-tiba ibu kecantol tasnya, kecantol paku soek, gede banget, itu bisa kena ain, Bu. Iya. Karena dia tidak ada niat buat bikin tasnya ibu jadi rusak, tapi itulah ain. Bahkan bisa kena ke hewan. Ibu punya kucing lah di rumah, bulunya ribu-ribu, matanya bulat, terus teman kita datang, iki bulune ya, kayak ribu-ribu, kayak meripate, bunder banget. Tiba-tiba temannya pulang, matanya belean, bulunya rontok, nah ain itu. Ibu misalkan mungkin ditawari temen apalah skincare misalkan gitu ya, opolah pelembab apa-apa, terus seminggu gitu yang ngocok, oh iya aku ketok glowing yo kanggo krim iki. Ibu tuh memuji diri sendiri, tiba-tiba malamnya ibu jerawatan opo enak gede banget. Itu bisa ain, Bu, dari diri sendiri ke diri sendiri. Nah jadi bahkan ain itu bisa sampai berakibat pada kematian. Banyak, kata Rasulullah, banyak dari umatku yang meninggalnya karena ain. Cuman dia nggak sadar kalau itu ternyata ain. Jadi ain ini bermulanya kita nggak bisa, kalau dari segi dokter memang ada penyakitnya tuh ada. Contoh, saya pernah nih, ini sharing aja ya, saya pernah takziah ke salah satu jamaah pengajian yang meninggal umur 29 tahun. Beliau orangnya Masya Allah cantik, solihah gitu ya. Terus saya ketika takziah itu, nggak usah saya sebutkan, tapi nanti mungkin ibu-ibu tahu lah. Nah jadi waktu saya takziah, kemudian mbaknya tuh bilang gini, ya Allah Us, maafin adik saya ya, karena dia anak yang paling kecil. Us, karena meninggalnya itu kena kanker payudara. Tapi kena, kayaknya awal mula adik saya kena kanker payudara itu karena kena ain, Us. Kok bisa, Mbak? Iya, karena adik saya selebgram. Jadi selebgram itu dia suka di media sosial, misalkan
ibu punya bisnis baju, kaos kaki, tolong dong diiklanin gitu ya, di endorse, diiklanin ke mbak ini karena orangnya cantik, jadi pakai apa aja tuh kan pantas. Jadi misalkan, oh alhamdulillah ini misalkan ini baju dari ini gitu. Jadi nanti orang saya aja yang perempuan ngelihat orang ini aja, masya Allah cantiknya orang ini gitu. Apalagi laki misalkan ya, kita nggak bisa ngedeteksi di media sosial itu saat kita upload berapa banyak orang yang ngelihat. Nggak semua orang yang ngelihat itu dengan hati yang bersih. Maka bisa jadi mereka ketika bilang, oh ayune Mbak Iki, nah itu ketika tidak disebut dengan nama Allah, itu akhirnya kena ain. Nah ainnya itu berupa apa, kita yang nggak bisa mendeteksi. Jadi awal mulanya ketika beliau menyusui anaknya yang ketiga kok ada benjolan, kemudian beliau akhirnya periksa sudah kanker stadium 3 kalau nggak salah, sudah diangkat, sudah kemo, sudah apa, qadarullah menjalar dan akhirnya nggak ketolong. Nah ini memang secara medis ada, tapi bisa jadi pemicu awalnya itu adalah ain. Ya, ada anak yang akhirnya meninggal dunia karena ibunya terlalu sering posting tentang si anak ini, anaknya lucu lagi main diupload ini. Kita nggak bisa ngefilter nih orang lain yang ngelihat, wah lucu nih anaknya kan gitu ya, biasanya kan begitu. Tapi kalau nggak didasari dengan ilmu ya itu akan merusak gitu ya. Nah itu insya Allah nanti saya jelaskan. Maksud saya adalah sekarang ibu sudah belajar hindari dari melakukan sesuatu yang bisa memicu tadi terjadinya ya, orang lain mungkin suudon, orang lain nggak suka gitu ya. Yang punya filter, yang punya penyaringnya ya kita. Jangan terus orang, misalkan nih kita, kowe ki anu loh, misalkan kita kasih tahu teman kita, jangan terlalu sering mengupload anu tentang sama suamimu. Yo gen tahu wong bojo ya bojoku, dudu bojomu. Kadang kan ada orang yang kayak begitu ya, dinasehati gitu. Itu awal mula saya tidak menyalahkan sepenuhnya pelakor perebut laki orang ya, orang-orang hari ini yang berselingkuh dan sebagainya. Bisa jadi loh Bu, terjadinya pelakor itu disebabkan bojone dhewe sing senengane ngiklan ke bojone kan gitu ya, suamiku ya, adalah suami terbaik bla bla bla. Akhirnya kan orang yang di dalam hatinya ada penyakit, perasaan koyo foto bojone, kayak misalkan namanya disebut di situ, diklik, oh iya bojone ganteng ya, kayak soge, kayak iki aska tak cedai. Nah bisa jadi kan itu munculnya ya dari sebenarnya apa yang kita lakukan gitu. Jadi belajar tazkiyatun nafas itu lebih untuk ke kita, nggak usah buat alat ukur orang lain ya. Jadi insya Allah nanti di pertemuan yang akan datang saya jabarkan lebih panjang lagi, lebih detail lagi, termasuk tadi misalkan tentang ain boleh ya, Ibu. Tadi kan saya bilang kalau doa untuk diringankan tidak boleh, tidak baik apa itu. Terus kalau misalnya ibu berdoa untuk merasa ringan, Iya, boleh sebenarnya. Sebenarnya tidak ada larangan untuk minta dimudahkan atau diringankan ya. Tapi satu-satunya doa yang Rasulullah minta dimudahkan itu dalam urusan sakaratul maut aja. Rasulullah berdoa, Allahumma hawwin alaina fi sakaratul maut. Ya Allah mudahkan kami dalam sakaratul maut. Jadi Rasul nggak minta ujian yang berat itu diringankan. Jadi kita sebenarnya kalau pengen minta diringankan ya boleh-boleh saja. Cuman itu tadi, siapa tahu memang kita lebih butuh pahala yang besar. Nah pahala yang besar itu ya berarti ujiannya ya besar kan gitu ya. Nah kita takutnya kalau ujiannya ringan, awak dewe pahalanya sithik, padahal kita nanti di akhirat butuh pahala gede gitu ya. Tapi kalau misalkan memang ibu mau berdoa minta dimudahkan, minta diringankan ya boleh saja, nggak ada larangan secara mutlak, nggak ada gitu. kalau minta dikuatkan Boleh, nggak apa-apa, silakan Bu. Kata Allah adalah aku akan mengijabah doa hamba-hambaku selama tidak untuk maksiat. Nah berarti doa apa aja itu boleh ya, walaupun kita harus paham ada 3 cara nanti. Cara Allah mengabulkan doa itu kan satu, diijabah seperti apa yang dia minta. Yang kedua, kalau nggak diijabah maka akan jadi tabungan di akhiratnya. Jadi kata Allah tuh nanti ada orang yang ketika dia sampai di mizan timbangan, tiba-tiba dikasih buntelan gede banget beruk gitu, sampai timbangan ini tuh sampai nggak kuat mizannya. Kemudian dia tanya, ya Allah ini pahalaku yang mana, kok iso gede banget kayak gini, ini amalku yang mana? Kata Allah adalah ini disebabkan doa-doamu di dunia yang tidak aku kabulkan. Nah berarti Allah simpen ya. Atau yang ketiga, dihindarkan dari musibah yang lebih besar. Ibu nggak jadi kecelakaan, ibu alhamdulillah sehat, sembuh dari sakit yang berat, itu bagian dari doa Allah yang merubah dari apa yang kita minta sama Allah dikasih dengan sesuatu yang lebih baik itu tadi, gitu ya.
Baik ibu-ibu, alhamdulillah. Ada lagi yang bertanya? Kalau tidak ada saya cukupkan. Ibu nanti mau ditutup nggak? Oke. Baik, barakallahu fikum. Insyaallah ketemu lagi di Selasa kedua jam 10. Materi kita Tazkiyatun Nafas, runut bukunya dari awal. Yang mau beli silahkan cari di Arafah. Yang mau nitip ya nggak apa-apa, boleh. Kalau berat ke sana nanti di ini aja disampaikan aja ya. Diajak teman-temannya. Ya, dikoordinir boleh ya. Barakallahu fikum, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.